Hotel Keranjang adalah sebuah bangunan tua di pinggiran kota yang dulunya merupakan tempat peristirahatan bagi para pedagang dan pelancong. Namun, seiring berjalannya waktu, hotel ini kehilangan pamornya dan sekarang hanya menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang terdesak atau tidak punya pilihan lain. Di antara kamar-kamar di hotel ini, ada satu kamar yang tidak pernah disewakan, kamar 13. Tidak ada yang tahu pasti mengapa kamar itu tidak pernah disewakan, dan manajer hotel, Pak Arif, selalu menghindari pertanyaan tentang kamar itu. Kamar 13 selalu terkunci dan tak seorang pun diizinkan masuk. Namun, rumor di antara para staf mengatakan bahwa kamar itu berhantu. Cerita-cerita menyeramkan tentang suara-suara aneh, bayangan tanpa wujud, dan perasaan tidak nyaman selalu menghantui mereka yang pernah mencoba mendekat. Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, seorang pemuda bernama Rian datang ke Hotel Keranjang. Ia adalah seorang jurnalis muda yang sedang dalam perjalanan untuk meliput sebuah acara di kota tetangga. Karena banjir di jalan utama, ia terpaksa mencari tempat menginap dan menemukan Hotel Keranjang sebagai satu-satunya pilihan yang tersedia. Rian masuk ke lobi yang suram dan mendapati Pak Arif duduk di belakang meja resepsionis. Setelah melakukan registrasi, Rian menanyakan tentang ketersediaan kamar. Pak Arif memeriksa daftar kamar dan berkata, "Kami punya satu kamar terakhir. Kamar 12. Anda bisa mengambilnya jika mau." Rian menerima kunci dan menuju ke lantai 2. Ketika berjalan melewati koridor, ia melihat pintu dengan nomor 13 yang terletak tepat di sebelah kamarnya. Rasa ingin tahunya muncul. Mengapa kamar itu terlihat berbeda dari kamar lainnya? Kenapa tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana? Malam itu, setelah mandi dan mengganti pakaian, Rian duduk di tepi ranjang sambil memeriksa catatannya. Ia mendengar suara tetesan air dari kamar mandi yang tidak kunjung berhenti. Namun, ketika ia memeriksanya, tidak ada keran yang bocor. Suara itu tetap ada, seolah-olah berasal dari dinding. Rian mencoba untuk tidak menghiraukannya dan berbaring untuk tidur. Namun, matanya terus menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Suara tetesan itu semakin keras dan sekarang terdengar seperti langkah-langkah pelan. Rian bangkit dan mengunci pintu kamar. Ia berbaring kembali, berusaha memejamkan mata, tapi suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari dinding di sebelah kamarnya, tepat di sebelah kamar 13. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara tikus atau pipa tua. Namun, ketukan itu berubah menjadi suara berbisik, seakan-akan ada seseorang yang mencoba berkomunikasi dengannya dari dalam dinding. Rian tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu kamarnya. Lorong itu sepi dan gelap. Ia melangkah menuju pintu kamar 13 dan mencoba memutarnya. Tapi terkunci. Ia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengar suara samar-samar seseorang menangis. Keesokan paginya, Rian mendatangi Pak Arif dan bertanya tentang kamar 13. Pak Arif menatapnya dengan wajah serius dan berkata, "Lebih baik Anda tidak mengurusi hal itu, Nak. Kamar itu terkutuk. Bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita muda menginap di kamar itu dan ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah pergi." Rian merasa tertantang. Sebagai jurnalis, ia tidak bisa menolak kesempatan untuk mengungkap misteri ini. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari informasi tentang kejadian tersebut di perpustakaan kota. Di sana, ia menemukan artikel lama yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Siti yang tewas secara tragis di kamar 13. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, dan penyebab kematiannya tidak pernah terungkap. Malam itu, Rian kembali ke hotel dengan tekad yang bulat. Ia menyelinap ke kantor Pak Arif dan mencari kunci kamar 13. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar terkutuk itu dan melangkah masuk. Kamar 13 tampak seperti kamar hotel biasa, tapi ada sesuatu yang sangat salah. Udara di dalamnya terasa dingin dan berat, seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat. Rian memeriksa setiap sudut kamar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, ketika ia membuka lemari, ia menemukan sebuah buku harian yang sudah tua. Buku harian itu milik Siti. Halaman-halamannya penuh dengan catatan tentang ketakutannya dan penganiayaan yang dialaminya. Di halaman terakhir, Siti menulis tentang suara-suara aneh dan bayangan yang menghantuinya setiap malam.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang ingin mengambil nyawanya. Tiba-tiba, pintu kamar menutup dengan keras. Rian berbalik dan melihat bayangan samar di cermin. Bayangan itu semakin jelas dan berubah menjadi sosok wanita dengan wajah pucat dan mata yang penuh dengan kebencian. Rian mundur ketakutan, tapi sosok itu mendekat, mengulurkan tangan seolah ingin meraihnya. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.